Kalian! Lukman, kami dapat laporan Anda menyetir sambil mabuk dan tabrak lari. Ikuti kami ke kantor untuk diselidiki. Tabrak lari? Itu bukan aku! Foto ini mobil yang Anda kendarai. Dan yang ini saat Anda kabur, ini rekamannya. Mau alasan apa lagi Anda? Itu bukan aku! Istriku bisa jadi saksiku! Sayang, ayo beritahu mereka. Aku bersamamu seharian, aku nggak menyetir. Hari ini aku jemput Surya dan Hadi di bandara, lalu terus bersama mereka. Meski kamu suamiku, aku nggak bisa bersaksi palsu. Sayang, Surya, kalian... Kalau sudah menabrak, lebih baik mengaku saja. Jangan libatkan Maya. Bawa dia. Dengar, Lukman. Tenang saja. Aku dan Maya akan membantumu menyewa pengacara terbaik. Supaya kamu membusuk di dalam penjara. Pak Lukman, haruskah pakai cara yang nggak biasa buat kasih mereka pelajaran? Nggak perlu. Maya, aku berikan segalanya padamu, memberimu harta dan perusahaan. Tapi kamu malah menganggapku seperti anjing hina. Aku menderita di penjara. Tapi kalian di luar sana malah menghamburkan uangku. Aku akan turun tangan sendiri dan buat kalian membayar harganya. Enam bulan ini, aku berusaha keras menghubungi dunia luar agar bisa bebas. Tapi istri yang kumanjakan 20 tahun, gak pernah sekalipun datang menjengukku. Dia malah membawa selingkuhannya dan anak haramnya tambah lagi. masuk ke rumahku. Lukman? Kenapa kamu sudah bebas? Sepertinya aku pulang di saat yang gak tepat. Bicara apa kamu? Baru pulang sudah cemburu ke Surya. Sifat posesifmu itu bisa dikurangi sedikit nggak? Surya itu baru pulang dari luar negeri. Statusnya tinggi. Aku bukakan dia sepatu, memangnya kenapa? Kalau kamu picik dan gak bisa terima, pergi saja dari sini. Lukman, di luar negeri, istri melayani tamu. Itu bentuk penghormatan terbesar. Lagi pula, Maya hanya membantu mengganti sepatu. Hal begini saja kamu cemburu. Kamu ini benar-benar kampungan sekali. Selama kamu di penjara, Maya selalu merawat kami seperti ini. Maya, Lukman di penjara 6 bulan. Dia kurang informasi. Jangan dimasukkan ke hati. Kamu sungguh berbesar hati. Lukman, Surya eksekutif di perusahaan top 500. Lebih hebat darimu dan sangat berwawasan. Kamu baru keluar dari penjara, pasti sudah lupa soal bisnis. Nanti minta saja dia untuk membimbingmu mengelola perusahaan. Memang siapa dia? Beraninya membimbingku. Memang siapa dia? Beraninya membimbingku. Kamu? Maya, kamu anggap aku apa? Aku sudah pakai setengah hartaku sebagai mahar melamarmu. Tapi gelar pesta nikah saja kamu gak mau. Bahkan foto pernikahan kita pun. Itu hasil editanku. Kamu juga bilang, badanku bau. Harus mandi 3 kali baru boleh sentuh kamu. Aku di penjara 6 bulan. Kalian malah bertingkah seperti keluarga. Pergi liburan kemana-mana. Bahkan kalian buat foto nikah. Lukman, aku kan hanya liburan sama Surya dan Hadi untuk tambah pengalaman. Kini saja kamu cemburu. Cepat minta maaf pada mereka. Maya, Lukman baru keluar penjara, suasana hatinya buruk. Aku orang berpendidikan, gak akan ladeni mantan api. Gak perlu diperdebatkan. Lukman, kamu pulang di waktu yang tepat. Sekarang cepat buang semua barang rongsokanmu itu. Sudahlah, jangan berdiri menghalangi di sini.
Bikin sial saja. Cepat bawa barang-barangmu itu. Kamar utama sekarang dipakai Surya dan Hadi. Mulai sekarang kamu di ruang tamu. Ini rumahku. Kamu suruh mereka tidur di kamar dan aku di ruang tamu. Lukman, memang kenapa tidur di ruang tamu? Hah? Kalau kamu masih cinta aku, lakukan saja yang aku katakan. Kalau nggak dibuang, aku yang buang. Dan pada akhirnya kamu harus menurut pada Maya. Berikan kamar itu untuk Surya dan Hadi. Sekarang kamu marah di sini. Mau pamer pada siapa? Kamu pasti hanya mau pakai cara kekanakan ini untuk menarik perhatianku, kan? Lukman, aku nggak akan memanjakanmu. Dengar Maya, pungut lagi barangku. Lalu bawa orang-orang ini keluar dari rumahku. Mimpi saja kamu. Lukman, mantan napi sepertimu beraninya suruh aku pergi. Rumah jelekmu ini, kamarnya lebih kecil dari toiletku. Diberi gratis pun aku tidak mau. Kalau nggak mau pergi sana, coba sentuh sekali lagi. Memang kenapa kalau ku sentuh, ha? Tempat sempit dan jelek ini bikin sumpek kalau ditinggali. Benar-benar pengap. Lebih baik daerah kumuh. Lihat saja, dinding ini, meja jelek ini, dan kursi jelek ini, semuanya barang murahan. Hadi, Om Lukman ini gak punya wawasan, gak paham arti mahakarya. Dia hanya beli perabotan murah dengan kualitas buruk. Jadi jangan salahkan Om Lukman. Kalian apa nggak ngerti bahasa manusia? Kusuruh kalian berempat kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini. Lukman, kamu sudah kelewatan ya? Hah? Kalau aku sampai benar-benar marah, kamu harus melotot memohon padaku. Surya bekerja di perusahaan top jadi manajer senior. Hadi magister dari Universitas Nusa. Orang yang berbakat. Status mereka itu lebih tinggi darimu, seorang mantan napi. Kalau mereka mau merendahkan diri, itu demi menghargaiku. Sekarang, kamu minta maaflah pada mereka. Mereka tinggal di rumahku, membuang barangku, menendang perabotanku, dan aku yang harus minta maaf. Maya, sepertinya Lukman gak suka kami. Kalau sudah 20 tahun menikah, jangan bertengkar karena kami. Aku dan Hadi lebih baik tinggal di hotel. Tunggu, yang mestinya pergi itu dia. Lukman, aku dan Surya besar bersama, teman masa kecil. Dia orang yang paling penting bagiku. Gak menghormatinya berarti gak menghormatiku. Rumah jelek kayak gini, cuma orang kaya baru yang norak yang anggap ini harta karun. Gak layak untuk kalian tinggali. Kalau dia mengusir kalian, hari ini aku akan belikan kalian rumah baru yang mewah. Aku mau tinggal di villa. Dulu aku selalu tinggal di villa mandiri. Maya, villa mandiri kualitasnya biasa saja dan harganya mahal. Tenang saja, aku akan belikan yang terbaik dan yang paling mahal. Lagi pula Lukman punya banyak uang, habiskan saja. Lukman baru keluar dari penjara. Apa dia rela menghabiskan uang itu? Tenang saja. Dia sudah memuji aku separuh hidupnya, suruh dihabiskan uang. Itu kesempatannya buat ambil hatiku. Pasti dia sangat senang. Lagi pula, dia juga sadar kalau gennya itu sangatlah buruk. Gak pantas punya anak denganku. Dia gak punya anak. Kalau bukan untukku, buat siapa lagi? Lukman, meski hari ini kamu buatku kesal, tapi aku berbaik hati. Beri kamu kesempatan menebusnya. Sekarang, cepat pesankan villa untuk Surya dan Hadi. Villa. Baiklah. Maya, Surya, kalian berutang padaku. Mulai hari ini kalian akan membayarnya. Sudah kubilang kan, suruh saja dia bayar. Itu suatu kehormatan baginya. Dia harusnya berterima kasih. Ayo, kita beli villanya sekarang. Hari ini kamu dan Hadi akan tinggal di sana. Kenapa kamu masih diam? Cepat pergi, siapkan uang untuk beli villa. Jangan biarkan kami menunggumu. Ayo pergi. Segera bekukan kartu hitamku untuk Maya. Tarik semua investasiku di perusahaannya dan pesananku sebelumnya di Puri Kencana. Batalkan kontrak hibahku kepada Maya. Selain itu, segera siapkan surat cerai. Aku ingin Maya pergi tanpa dapat apapun. Bu Maya, di depan adalah villa pesanan Anda. Mari kita lihat.
Lukman, kerjamu lumayan cepat juga. Kamu sudah sadar akan kesalahanmu. Tahu harus menyenangkanku. Kali ini aku akan memaafkanmu. Tadi masih berani membantah. Sekarang malah nggak tahu malu kembali mencariku. Dasar rendahan. Ini villa pesanan Anda senilai 300 juta. 300 juta? Untuk villa ini? Hei, villa jelek harganya 300 juta. Apa itu layak ditinggali? Aku ingin tinggal di rumah besar. Gak berguna. Pria tua yang gak tahu dunia memilih villa saja gak bisa. Pantas saja Tante Maya selalu meremehkanmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memukul Hadi? Surya dan Hadi sangat dihormati. Kamu beli villa murahan ini sama sekali gak pantas bagi mereka. Villa yang kami tinggali dulu, paling nggak 10 juta dolar. Maya, Lukman hanya habiskan 300 juta untuk pesan villa ini. Orang yang nggak tahu akan mengira dia meremehkan kita. Surya, tenang saja. Aku gak akan pernah membiarkanmu tinggal di villa murahan ini. Cepat tunjukkan villa yang paling mewah di sini. Villa mewah kami semuanya bernilai di atas 100 juta. Kenapa? Kamu pikir kami gak mampu beli? Aku beritahu ya, suamiku ini adalah presiden grup Lukman. Selama aku membuka mulut, jangankan 100 juta, bahkan 1 miliar, dia harus bayar untukku. Baik, aku akan antar Anda. Ayo. Ini adalah tempat kami, villa paling mewah, Puri Kencana. Dirancang oleh desainer internasional, punya keamanan militer, komunikasi satelit, 416 meter persegi, taman pribadi, kolam renang luas. Harganya 50 miliar. Wah, Villa ini cukup memuaskan dibanding dengan yang sekarang masih jauh berbeda. Kualitasnya hanya 1/10 dari sebelumnya. Sudah cukup bagus. Aku dan Hadi hanya bisa terpaksa tinggal di sini dulu. Dari mana asalnya orang kaya ini sampai ingin membeli Puri Kencana? Ini villa seharga 50 miliar. Seumur hidup aku gak pernah lihat uang sebanyak itu. Surya, villa seperti ini baru pantas untuk statusmu dan Hadi. Lukman, ayo jalan. Beri kamu kesempatan. Kita lihat bersama di Puri Kencana ini membawa Anda untuk menambah ilmu. Biar kamu rasakan juga apa itu tempat yang mewah, villa. Surya, kamu terlalu baik hati. Hari ini dia terus-menerus membuat kita nggak senang. Membiarkannya melakukan hal itu, nggak ada satupun yang dilakukan baik. Kamu lupakan masa lalu dan masih berpikir ajak dia berluas wawasan. Aduh, dia itu orang desa. Apa yang dia tahu soal villa mewah? Dia hanya perlu siapkan uangnya. Villa ini dibeli untukmu dan Hadi. Selama kamu dan Hadi bahagia, itu sudah cukup. Benar juga. Lukman habiskan sebagian hidupnya di tempat yang jelek. Hanya nggak tahu apakah dia rela keluarkan uang sebanyak itu. Kamu tenang saja, aku nggak akan biarkan kalian menderita. Seperti apa karakternya? Apa aku belum tahu? Dia sudah mengemis padaku sejak lama. Aku suruh dia pergi ke timur, dia tidak berani pergi ke barat. Biarkan dia bayar untukku. Memberi dia peluang untuk menyanjungku. Dia sangat menginginkannya. Lukman, apa kamu keberatan? Tentu saja aku nggak keberatan. Baguslah kalau begitu. Aku ini orang yang murah hati, mengizinkanmu tidur di ruang tamu. Tentu saja, hari ini aku juga bisa memberikanmu kesempatan. Kelak, kamu yang akan masak di rumah. Tentu saja, harus hormati selera Surya dan Hadi. Lantainya juga semua kamu yang pel. Piring di dapur, semua kamu yang cuci. Kamu hargai dia saja. Kapan dia nggak pernah masak? Bukannya mangkuk dia yang cuci. Dia bukan saja cuci mangkuk. Kamu, kaki dan pakaian dalammu, dia juga yang mencucinya. Dia dilahirkan dengan status rendahan. Dia suka melakukan hal ini. Pekerjaan melayani orang. oh, aku sudah bilang, Tante Maya sangat luar biasa, sangat cantik. Bagaimana bisa menikah dengan orang tua sepertimu? Ternyata mengandalkan rayuan. Membuat Tante Maya merasa nyaman. Kalau begitu anggap saja aku berbaik hati. Memberi Lukman kesempatan untuk menyenangkanmu. Hadi, ayo kita pergi lihat sama-sama villa baru kita. Tante Maya, Ayo kita pergi, kita juga dapat untung. Lihat nilainya, villa seharga 50 miliar. Oh, ayo ikuti. Ayo. Maya, aku ingin lihat. Jika aku nggak bayar untukmu, bagaimana kamu nanti?
Wah. Puri Kencana adalah villa yang paling mahal. Anda yakin mau beli? Beli. Surya, villa ini biar aku yang urus. Dibeli. Kamu menderita karena tinggal di rumah jelek Lukman setengah tahun. Ini akan jadi hadiah kompensasi. Lukman, cepat siapkan uangnya. Maya, terima kasih ya. Sebaliknya, untung saja dia, dengan begitu mudah akan mengambil satu peluang untuk menyenangkanmu. Hadi, Hah? apakah kamu puas? Dekorasi dan perabot di villa ini semuanya adalah barang rendahan. Benda rusak ini, TV murahan begini masih berani dipajang. Aku ingin ganti TV impor tercanggih. Nggak mahal, hanya 150 juta saja. Lukman, cepat catat ini. Nanti ganti untuk Hadi TV impor tercanggih. Orang macam apa ini? Hei, apa yang kalian lakukan? Siapa yang suruh kalian menghancurkan barang? Kenapa kamu berteriak? Aku beritahu ya, kami sekarang adalah pemilik villa ini. Barang-barang di ruangan ini, apa saja boleh kami hancurkan. Kalian pemilik villa ini. Villa ini sudah dipesan dari awal. Dipesan? Hah? Aku akan bayar 2 kali lipat. Kamu harus jual kepadaku. 2 kali lipat? 2 kali lipat itu 100 miliar. Bukan, maafkan aku. Aku terlalu bersemangat tadi. Aku tanya lagi, Anda bersedia bayar 100 miliar untuk membeli villa ini? Benar sekali. Hanya 100 miliar? Suamiku punya banyak uang. Hadi, di dalam villa ini apalagi yang membuatmu gak puas? Hancurkan saja. Biar Lukman yang bayar. Benar sekali. Ini. Dan yang ini juga. Semua ini hanya orang miskin gak beruang yang menggunakannya. Ganti semuanya untukku. Lukman, ingat baik-baik ya. Hadi yang suruh ganti, jangan sampai ada yang kurang. Kerugian dari semua ini jika dijumlahkan enggak murah tahu. Totalnya mencapai 1 miliar. Maya, kerugian 1 miliar ini, Lukman gak akan marah kan? Marah? Justru dia harusnya bersyukur. Kubiarkan dia keluarkan uang, tandanya aku menghargainya. Lukman, kamu seharusnya bersyukur. Tapi aku belum memaafkanmu. Jadi jangan terlalu besar kepala. Tenang saja. Mana mungkin aku besar kepala. Baguslah jika kamu sadar diri. Jangan kira dengan sedikit uang, kamu bisa membeli hati putriku. Kamu harusnya berterima kasih pada Surya dan Hadi. Kalau bukan karena mereka yang menyukai Puri Kencana ini, kamu gak akan punya kesempatan untuk menjilatku. Kamu, cepat ambil kontraknya. Maya, kalian yang terlalu besar kepala. Aku nggak sabar ingin melihat wajah kalian saat nggak bisa bayar. Majulah, jangan menoleh. Pak Lukman, aku sudah selidiki yang menjebak Anda 6 bulan lalu sampai di penjara itu adalah istri Anda. Selain itu, Hadi putranya Surya. Sebenarnya, itu anak istri Anda Maya, anak haramnya dengan Surya. Kalian! Lukman, kami dapat laporan Anda menyetir sambil mabuk dan tabrak lari. Ikuti kami ke kantor untuk diselidiki. Tabrak lari? Itu bukan aku! Foto ini mobil yang Anda kendarai. Dan yang ini saat Anda kabur, ini rekamannya. Mau alasan apa lagi Anda? Itu bukan aku. Istriku bisa jadi saksiku. Sayang, ayo beritahu mereka. Aku bersamamu seharian. Aku nggak menyetir. Hari ini aku jemput Surya dan Hadi di bandara. Lalu terus bersama mereka. Meski kamu suamiku, aku nggak bisa bersaksi palsu.
Sayang. Surya. Kalian... Kalau sudah menabrak, lebih baik mengaku saja. Jangan libatkan Maya. Bawa dia. Dengar, Lukman. Tenang saja. Aku dan Maya akan membantumu menyewa pengacara terbaik. Supaya kamu membusuk di dalam penjara. Pak Lukman, haruskah pakai cara yang nggak biasa buat kasih mereka pelajaran? Nggak perlu. Maya, aku berikan segalanya padamu, memberimu harta dan perusahaan. Tapi kamu malah menganggapku seperti anjing hina. Aku menderita di penjara. Tapi kalian di luar sana malah menghamburkan uangku. Aku akan turun tangan sendiri dan buat kalian membayar harganya. 6 bulan ini, aku berusaha keras menghubungi dunia luar agar bisa bebas. Tapi istri yang kumanjakan 20 tahun, gak pernah sekalipun datang menjengukku. Dia malah membawa selingkuhannya dan anak Ayo, haramnya tambah lagi. masuk ke rumahku. Lukman? Kenapa kamu sudah bebas? Sepertinya aku pulang di saat yang gak tepat. Bicara apa kamu? Baru pulang sudah cemburu ke Surya. Sifat posesifmu itu bisa dikurangi sedikit nggak? Surya itu baru pulang dari luar negeri. Statusnya tinggi. Aku bukakan dia sepatu, memangnya kenapa? Kalau kamu picik dan gak bisa terima, pergi saja dari sini. Lukman, di luar negeri, istri melayani tamu. Itu bentuk penghormatan terbesar. Lagi pula, Maya hanya membantu mengganti sepatu. Hal begini saja kamu cemburu. Kamu ini benar-benar kampungan sekali. Selama kamu di penjara, Maya selalu merawat kami seperti ini. Maya, Lukman di penjara 6 bulan. Dia kurang informasi. Jangan dimasukkan ke hati. Ah, kamu sungguh berbesar hati. Lukman, Surya eksekutif di perusahaan top 500. Lebih hebat darimu dan sangat berwawasan. Kamu baru keluar dari penjara, pasti sudah lupa soal bisnis. Nanti minta saja dia untuk membimbingmu mengelola perusahaan. Memang siapa dia? Beraninya membimbingku. Memang siapa dia? Beraninya membimbingku. Kamu? Maya, kamu anggap aku apa? Aku sudah pakai setengah hartaku sebagai mahar melamarmu. Tapi gelar pesta nikah saja kamu gak mau. Bahkan foto pernikahan kita pun. Itu hasil editanku. Kamu juga bilang, badanku bau. Harus mandi 3 kali baru boleh sentuh kamu. Aku di penjara 6 bulan. Kalian malah bertingkah seperti keluarga. Pergi liburan kemana-mana. Bahkan kalian buat foto nikah. Lukman, aku kan hanya liburan sama Surya dan Hadi untuk tambah pengalaman. Kini saja kamu cemburu. Cepat minta maaf pada mereka. Maya, Lukman baru keluar penjara, suasana hatinya buruk. Aku orang berpendidikan, gak akan ladeni mantan api. Gak perlu diperdebatkan. Lukman, kamu pulang di waktu yang tepat. Sekarang cepat buang semua barang rongsokanmu itu. Sudahlah, jangan berdiri menghalangi di sini. Bikin sial saja. Cepat bawa barang-barangmu itu. Kamar utama sekarang dipakai Surya dan Hadi. Mulai sekarang kamu di ruang tamu. Ini rumahku. Kamu suruh mereka tidur di kamar dan aku di ruang tamu. Lukman, memang kenapa tidur di ruang tamu? Hah? Kalau kamu masih cinta aku, lakukan saja yang aku katakan. Kalau nggak dibuang, aku yang buang. Dan pada akhirnya kamu harus menurut pada Maya. Berikan kamar itu untuk Surya dan Hadi. Sekarang kamu marah di sini. Mau pamer pada siapa? Kamu pasti hanya mau pakai cara kekanakan ini untuk menarik perhatianku, kan? Lukman, aku nggak akan memanjakanmu.
Dengar Maya, pungut lagi barangku. Lalu bawa orang-orang ini keluar dari rumahku. Mimpi saja kamu. Lukman, mantan napi sepertimu beraninya suruh aku pergi. Rumah jelekmu ini, kamarnya lebih kecil dari toiletku. Diberi gratis pun aku tidak mau. Kalau nggak mau pergi sana, coba sentuh sekali lagi. Memang kenapa kalau ku sentuh, ha? Tempat sempit dan jelek ini bikin sumpek kalau ditinggali. Benar-benar pengap. Lebih baik daerah kumuh. Lihat saja, dinding ini, meja jelek ini, dan kursi jelek ini, semuanya barang murahan. Hadi, Om Lukman ini gak punya wawasan, gak paham arti mahakarya. Dia hanya beli perabotan murah dengan kualitas buruk. Jadi jangan salahkan Om Lukman. Kalian apa nggak ngerti bahasa manusia? Kusuruh kalian berempat, kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini! Lukman, kamu sudah kelewatan ya? Hah? Kalau aku sampai benar-benar marah, kamu harus melotot memohon padaku. Surya bekerja di perusahaan top jadi manajer senior. Hadi magister dari Universitas Nusa. Orang yang berbakat. Status mereka itu lebih tinggi darimu, seorang mantan napi. Kalau mereka mau merendahkan diri, itu demi menghargaiku. Sekarang, kamu minta maaflah pada mereka. Mereka tinggal di rumahku, membuang barangku, menendang perabotanku, dan aku yang harus minta maaf. Maya, sepertinya Lukman gak suka kami. Kalau sudah 20 tahun menikah, jangan bertengkar karena kami. Aku dan Hadi lebih baik tinggal di hotel. Tunggu, yang mestinya pergi itu dia. Lukman, aku dan Surya besar bersama, teman masa kecil. Dia orang yang paling penting bagiku. Gak menghormatinya berarti gak menghormatiku. Rumah jelek kayak gini, cuma orang kaya baru yang norak yang anggap ini harta karun. Gak layak untuk kalian tinggali. Kalau dia mengusir kalian, hari ini aku akan belikan kalian rumah baru yang mewah. Aku mau tinggal di villa. Dulu aku selalu tinggal di villa mandiri. Maya, villa mandiri kualitasnya biasa saja dan harganya mahal. Tenang saja, aku akan belikan yang terbaik dan yang paling mahal. Lagi pula Lukman punya banyak uang, habiskan saja. Lukman baru keluar dari penjara. Apa dia rela menghabiskan uang itu? Tenang saja. Dia sudah memujaku separuh hidupnya. Suruh dihabiskan uang. Itu kesempatannya buat ambil hatiku. Pasti dia sangat senang. Lagi pula, dia juga sadar kalau gennya itu sangatlah buruk. Gak pantas punya anak denganku. Dia gak punya anak. Kalau bukan untukku, buat siapa lagi? Lukman, meski hari ini kamu buatku kesal, tapi aku berbaik hati. Beri kamu kesempatan menebusnya. Sekarang, cepat pesankan villa untuk Surya dan Hadi. Villa. Baiklah. Maya, Surya, kalian berutang padaku. Mulai hari ini kalian akan membayarnya. Sudah kubilang kan, suruh saja dia bayar. Itu suatu kehormatan baginya. Dia harusnya berterima kasih. Ayo, kita beli villanya sekarang. Hari ini kamu dan Hadi akan tinggal di sana. Kenapa kamu masih diam? Cepat pergi, siapkan uang untuk beli villa. Jangan biarkan kami menunggumu. Ayo pergi. Segera bekukan kartu hitamku untuk Maya. Tarik semua investasiku di perusahaannya dan pesananku sebelumnya di Puri Kencana. Batalkan kontrak hibahku kepada Maya. Selain itu, segera siapkan surat cerai. Aku ingin Maya pergi tanpa dapat apapun. Bu Maya, di depan adalah villa pesanan Anda. Mari kita lihat. Lukman, kerjamu lumayan cepat juga. Kamu sudah sadar akan kesalahanmu. Tahu harus menyenangkanku. Kali ini aku akan memaafkanmu. Tadi masih berani membantah. Sekarang malah nggak tahu malu kembali mencariku. Dasar rendahan. Ini villa pesanan Anda senilai 300 juta. 300 juta? Untuk villa ini? Hei, villa jelek harganya 300 juta. Apa itu layak ditinggali? Aku ingin tinggal di rumah besar. Gak berguna. Pria tua yang gak tahu dunia memilih villa saja gak bisa. Pantas saja Tante Maya selalu meremehkanmu.
Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memukul Hadi? Surya dan Hadi sangat dihormati. Kamu beli villa murahan ini sama sekali nggak pantas bagi mereka. Villa yang kami tinggali dulu, paling nggak 10 juta dolar. Maya, Lukman hanya habiskan 300 juta untuk pesan villa ini. Orang yang nggak tahu akan mengira dia meremehkan kita. Surya, tenang saja. Aku nggak akan pernah membiarkanmu tinggal di villa murahan ini. Cepat tunjukkan villa yang paling mewah di sini. Villa mewah kami semuanya bernilai di atas 100 juta. Kenapa? Kamu pikir kami nggak mampu beli? Aku beritahu ya, suamiku ini adalah presiden grup Lukman. Selama aku membuka mulut, jangankan 100 juta, bahkan 1 miliar, dia harus bayar untukku. Baik, aku akan antar Anda. Ayo. Ini adalah tempat kami, villa paling mewah, Puri Kencana. Dirancang oleh desainer internasional, punya keamanan militer, komunikasi satelit, 416 meter persegi, taman pribadi, kolam renang luas. Harganya 50 miliar. Wah, Villa ini cukup memuaskan dibanding dengan yang sekarang masih jauh berbeda. Kualitasnya hanya 1/10 dari sebelumnya. Sudah cukup bagus. Aku dan Hadi hanya bisa terpaksa tinggal di sini dulu. Dari mana asalnya orang kaya ini sampai ingin membeli Puri Kencana? Ini villa seharga 50 miliar. Seumur hidup aku gak pernah lihat uang sebanyak itu. Surya, villa seperti ini baru pantas untuk statusmu dan Hadi. Lukman, ayo jalan. Beri kamu kesempatan. Kita lihat bersama di Puri Kencana ini membawa Anda untuk menambah ilmu. Biar kamu rasakan juga apa itu tempat yang mewah, villa. Surya, kamu terlalu baik hati. Hari ini dia terus-menerus membuat kita nggak senang. Membiarkannya melakukan hal itu, nggak ada satupun yang dilakukan baik. Kamu lupakan masa lalu dan masih berpikir ajak dia berluas wawasan. Aduh, dia itu orang desa. Apa yang dia tahu soal villa mewah? Dia hanya perlu siapkan uangnya. Villa ini dibeli untukmu dan Hadi. Selama kamu dan Hadi bahagia, itu sudah cukup. Benar juga. Lukman habiskan sebagian hidupnya di tempat yang jelek. Hanya nggak tahu apakah dia rela keluarkan uang sebanyak itu. Kamu tenang saja, aku nggak akan biarkan kalian menderita. Seperti apa karakternya? Apa aku belum tahu? Dia sudah mengemis padaku sejak lama. Aku suruh dia pergi ke timur, dia tidak berani pergi ke barat. Biarkan dia bayar untukku. Memberi dia peluang untuk menyanjungku. Dia sangat menginginkannya. Lukman, apa kamu keberatan? Tentu saja aku nggak keberatan. Baguslah kalau begitu. Aku ini orang yang murah hati, mengizinkanmu tidur di ruang tamu. Tentu saja, hari ini aku juga bisa memberikanmu kesempatan. Kelak, kamu yang akan masak di rumah. Tentu saja, harus hormati selera Surya dan Hadi. Lantainya juga semua kamu yang pel. Piring di dapur, semua kamu yang cuci. Kamu hargai dia saja. Kapan dia nggak pernah masak? Bukannya mangkuk dia yang cuci. Dia bukan saja cuci mangkuk. Kamu, kaki dan pakaian dalammu, dia juga yang mencucinya. Dia dilahirkan dengan status rendahan. Dia suka melakukan hal ini. Pekerjaan melayani orang. oh, aku sudah bilang, Tante Maya sangat luar biasa, sangat cantik. Bagaimana bisa menikah dengan orang tua seperti ibu? Ternyata mengandalkan rayuan. Membuat Tante Maya merasa nyaman. Kalau begitu anggap saja aku berbaik hati. Memberi Lukman kesempatan untuk menyenangkanmu. Hadi, ayo kita pergi lihat sama-sama villa baru kita. Tante Maya, Ayo kita pergi, kita juga dapat untung. Lihat nilainya, villa seharga 50 miliar. Oh, ayo ikuti. Ayo. Maya, aku ingin lihat. Jika aku nggak bayar untukmu, bagaimana kamu nanti? wah, Puri Kencana adalah villa yang paling mahal. Anda yakin mau beli? Beli. Surya, villa ini biar aku yang urus. Dibeli. Kamu menderita karena tinggal di rumah jelek Lukman setengah tahun. Ini akan jadi hadiah kompensasi. Lukman, cepat siapkan uangnya. Maya, terima kasih ya. Sebaliknya, untung saja dia, dengan begitu mudah akan mengambil satu peluang untuk menyenangkanmu.
Hadi? Hah? Apakah kamu puas? Dekorasi dan perabot di villa ini semuanya adalah barang rendahan. Benda rusak ini, TV murahan begini masih berani dipajang. Aku ingin ganti TV impor tercanggih. Nggak mahal, hanya 150 juta saja. Lukman, cepat catat ini. Nanti ganti untuk Hadi TV impor tercanggih. Orang macam apa ini? Hei, apa yang kalian lakukan? Siapa yang suruh kalian menghancurkan barang? Kenapa kamu berteriak? Aku beritahu ya, kami sekarang adalah pemilik villa ini. Barang-barang di ruangan ini, apa saja boleh kami hancurkan. Kalian pemilik villa ini? Villa ini sudah dipesan dari awal. Dipesan? Hah? Aku akan bayar 2 kali lipat. Kamu harus jual kepadaku. 2 kali lipat? 2 kali lipat itu 100 miliar. Bukan, maafkan aku. Aku terlalu bersemangat tadi. Aku tanya lagi, Anda bersedia bayar 100 miliar untuk membeli villa ini? Benar sekali. Hanya 100 miliar? Suamiku punya banyak uang. Hadi, di dalam villa ini apalagi yang membuatmu gak puas? Hancurkan saja. Biar Lukman yang bayar. Benar sekali. Ini. Dan yang ini juga. Semua ini hanya orang miskin gak beruang yang menggunakannya. Ganti semuanya untukku. Lukman, ingat baik-baik ya. Hadi yang suruh ganti, jangan sampai ada yang kurang. Kerugian dari semua ini jika dijumlahkan enggak murah tahu. Totalnya mencapai 1 miliar. Maya, kerugian 1 miliar ini, Lukman gak akan marah kan? Marah? Justru dia harusnya bersyukur. Kubiarkan dia keluarkan uang, tandanya aku menghargainya. Lukman, kamu seharusnya bersyukur. Tapi aku belum memaafkanmu. Jadi jangan terlalu besar kepala. Tenang saja. Mana mungkin aku besar kepala. Baguslah jika kamu sadar diri. Jangan kira dengan sedikit uang, kamu bisa membeli hati putriku. Kamu harusnya berterima kasih pada Surya dan Hadi. Kalau bukan karena mereka yang menyukai puri kencana ini, kamu gak akan punya kesempatan untuk menjilatku. Kamu, cepat ambil kontraknya. Maya, kalian yang terlalu besar kepala. Aku nggak sabar ingin melihat wajah kalian saat nggak bisa bayar. Majulah, jangan menoleh. Pak Lukman, aku sudah selidiki yang menjebak Anda 6 bulan lalu sampai di penjara itu adalah istri Anda. Selain itu, Hadi putranya Surya. Sebenarnya, itu anak istri Anda Maya, anak haramnya dengan Surya. Kalian? Lukman, kami dapat laporan Anda menyetir sambil mabuk dan tabrak lari. Ikuti kami ke kantor untuk diselidiki. Tabrak lari? Itu bukan aku! Foto ini mobil yang Anda kendarai. Dan yang ini saat Anda kabur, ini rekamannya. Mau alasan apa lagi Anda? Itu bukan aku. Istriku bisa jadi saksiku. Sayang, ayo beritahu mereka. Aku bersamamu seharian. Aku nggak menyetir. Hari ini aku jemput Surya dan Hadi di bandara. Lalu terus bersama mereka. Meski kamu suamiku, aku nggak bisa bersaksi palsu. Sayang, Surya, kalian... Kalau sudah menabrak, lebih baik mengaku saja. Jangan libatkan Maya. Bawa dia. Dengar Lukman. Tenang saja. Aku dan Maya akan membantumu menyewa pengacara terbaik. Supaya kamu membusuk di dalam penjara. Pak Lukman, haruskah pakai cara yang nggak biasa buat kasih mereka pelajaran? Nggak perlu.
Maya, aku berikan segalanya padamu, memberimu harta dan perusahaan. Tapi kamu malah menganggapku seperti anjing hina. Aku menderita di penjara. Tapi kalian di luar sana malah menghamburkan uangku. Aku akan turun tangan sendiri dan buat kalian membayar harganya. Enam bulan ini, aku berusaha keras menghubungi dunia luar agar bisa bebas. Tapi istri yang kumanjakan 20 tahun, gak pernah sekalipun datang menjengukku. Dia malah membawa selingkuhannya dan anak Tambah haramnya lagi. masuk ke rumahku. Lukman? Kenapa kamu sudah bebas? Sepertinya aku pulang di saat yang gak tepat. Bicara apa kamu? Baru pulang sudah cemburu ke Surya. Sifat posesifmu itu bisa dikurangi sedikit nggak? Surya itu baru pulang dari luar negeri. Statusnya tinggi. Aku bukakan dia sepatu, memangnya kenapa? Kalau kamu picik dan gak bisa terima, pergi saja dari sini. Lukman, di luar negeri, istri melayani tamu. Itu bentuk penghormatan terbesar. Lagi pula, Maya hanya membantu mengganti sepatu. Hal begini saja kamu cemburu. Kamu ini benar-benar kampungan sekali. Selama kamu di penjara, Maya selalu merawat kami seperti ini. Maya, Lukman di penjara 6 bulan. Dia kurang informasi. Jangan dimasukkan ke hati. Kamu sungguh berbesar hati. Lukman, Surya eksekutif di perusahaan top 500. Lebih hebat darimu dan sangat berwawasan. Kamu baru keluar dari penjara, pasti sudah lupa soal bisnis. Nanti minta saja dia untuk membimbingmu mengelola perusahaan. Memang siapa dia? Beraninya membimbingku. Memang siapa dia? Beraninya membimbingku. Kamu? Maya, kamu anggap aku apa? Aku sudah pakai setengah hartaku sebagai mahar melamarmu. Tapi gelar pesta nikah saja kamu gak mau. Bahkan foto pernikahan kita pun. Itu hasil editanku. Kamu juga bilang, badanku bau. Harus mandi 3 kali baru boleh sentuh kamu. Aku di penjara 6 bulan. Kalian malah bertingkah seperti keluarga. Pergi liburan kemana-mana. Bahkan kalian buat foto nikah. Lukman, aku kan hanya liburan sama Surya dan Hadi untuk tambah pengalaman. Kini saja kamu cemburu. Cepat, minta maaf pada mereka. Maya, Lukman baru keluar penjara, suasana hatinya buruk. Aku orang berpendidikan, gak akan ladeni mantan napi. Gak perlu diperdebatkan. Lukman, kamu pulang di waktu yang tepat. Sekarang cepat buang semua barang rongsokanmu itu. Sudahlah, jangan berdiri menghalangi di sini. Bikin sial saja. Cepat bawa barang-barangmu itu. Kamar utama sekarang dipakai Surya dan Hadi. Mulai sekarang kamu di ruang tamu. Ini rumahku. Kamu suruh mereka tidur di kamar dan aku di ruang tamu. Lukman, memang kenapa tidur di ruang tamu? Hah? Kalau kamu masih cinta aku, lakukan saja yang aku katakan. Kalau nggak dibuang, aku yang buang. Dan pada akhirnya kamu harus menurut pada Maya. Berikan kamar itu untuk Surya dan Hadi. Sekarang kamu marah di sini. Mau pamer pada siapa? Kamu pasti hanya mau pakai cara kekanakan ini untuk menarik perhatianku, kan? Lukman, aku nggak akan memanjakanmu. Dengar Maya, pungut lagi barangku. Lalu bawa orang-orang ini keluar dari rumahku. Mimpi saja kamu. Lukman, mantan napi sepertimu beraninya suruh aku pergi. Rumah jelekmu ini, kamarnya lebih kecil dari toiletku. Diberi gratis pun aku tidak mau. Kalau nggak mau pergi sana, coba sentuh sekali lagi. Memang kenapa kalau ku sentuh, ha? Tempat sempit dan jelek ini
bikin sumpek kalau ditinggali. Benar-benar pengap. Lebih baik daerah kumuh. Lihat saja, dinding ini, meja jelek ini, dan kursi jelek ini, semuanya barang murahan. Hadi, Om Lukman ini gak punya wawasan, gak paham arti mahakarya. Dia hanya beli perabotan murah dengan kualitas buruk. Jadi jangan salahkan Om Lukman. Kalian apa nggak ngerti bahasa manusia? Kusuruh kalian berempat, kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini! Lukman, kamu sudah kelewatan ya? Hah? Kalau aku sampai benar-benar marah, kamu harus berlutut memohon padaku. Surya bekerja di perusahaan top jadi manajer senior. Hadi magister dari Universitas Nusa. Orang yang berbakat. Status mereka itu lebih tinggi darimu, seorang mantan napi. Kalau mereka mau merendahkan diri, itu demi menghargaiku. Sekarang, kamu minta maaflah pada mereka. Mereka tinggal di rumahku, membuang barangku, menendang perabotanku, dan aku yang harus minta maaf! Maya, sepertinya Lukman gak suka kami. Kalau sudah 20 tahun menikah, jangan bertengkar karena kami. Aku dan Hadi lebih baik tinggal di hotel. Tunggu, yang mestinya pergi itu dia. Lukman, aku dan Surya besar bersama, teman masa kecil. Dia orang yang paling penting bagiku. Gak menghormatinya berarti gak menghormatiku. Rumah jelek kayak gini. Cuma orang kaya baru yang norak yang anggap ini harta karun. Gak layak untuk kalian tinggali. Kalau dia mengusir kalian, hari ini aku akan belikan kalian rumah baru yang mewah. Aku mau tinggal di villa. Dulu aku selalu tinggal di villa mandiri. Maya, villa mandiri kualitasnya biasa saja dan harganya mahal. Tenang saja, aku akan belikan yang terbaik dan yang paling mahal. Lagi pula Lukman punya banyak uang, habiskan saja. Lukman baru keluar dari penjara. Apa dia rela menghabiskan uang itu? Tenang saja. Dia sudah memuja aku separuh hidupnya, suruh dihabiskan uang. Itu kesempatannya buat ambil hatiku. Pasti dia sangat senang. Lagi pula, dia juga sadar kalau gennya itu sangatlah buruk. Gak pantas punya anak denganku. Dia gak punya anak. Kalau bukan untukku, buat siapa lagi? Lukman, meski hari ini kamu buatku kesal, tapi aku berbaik hati. Beri kamu kesempatan menebusnya. Sekarang, cepat pesankan villa untuk Surya dan Hadi. Villa. Baiklah. Maya, Surya, kalian berutang padaku. Mulai hari ini kalian akan membayarnya. Sudah kubilang kan? Suruh saja dia bayar. Itu suatu kehormatan baginya. Dia harusnya berterima kasih. Ayo, kita beli villanya sekarang. Hari ini kamu dan Hadi akan tinggal di sana. Kenapa kamu masih diam? Cepat pergi, siapkan uang untuk beli villa. Jangan biarkan kami menunggumu. Ayo pergi. Segera bekukan kartu hitamku untuk Maya. Tarik semua investasiku di perusahaannya dan pesananku sebelumnya di Puri Kencana. Batalkan kontrak hibahku kepada Maya. Selain itu, segera siapkan surat cerai. Aku ingin Maya pergi tanpa dapat apapun. Bu Maya, di depan adalah villa pesanan Anda. Mari kita lihat. Lukman, kerjamu lumayan cepat juga. Kamu sudah sadar akan kesalahanmu. Tahu harus menyenangkanku. Kali ini aku akan memaafkanmu. Tadi masih berani membantah. Sekarang malah nggak tahu malu kembali mencariku. Dasar rendahan. Ini villa pesanan Anda senilai 300 juta. 300 juta? Untuk villa ini? Hei, villa jelek harganya 300 juta. Apa itu layak ditinggali? Aku ingin tinggal di rumah besar. Gak berguna. Pria tua yang gak tahu dunia memilih villa saja gak bisa. Pantas saja Tante Maya selalu meremehkanmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memukul Hadi? Surya dan Hadi sangat dihormati. Kamu beli villa murahan ini sama sekali gak pantas bagi mereka. Villa yang kami tinggali dulu, paling nggak 10 juta dolar. Maya, Lukman hanya habiskan 300 juta untuk pesan villa ini. Orang yang nggak tahu akan mengira dia meremehkan kita. Surya, tenang saja. Aku nggak akan pernah membiarkanmu tinggal di villa murahan ini. Cepat tunjukkan villa yang paling mewah di sini. Villa mewah kami semuanya bernilai di atas 100 juta. Kenapa? Kamu pikir kami nggak mampu beli? Aku beritahu ya.
Suamiku ini adalah presiden grup Lukman. Selama aku membuka mulut, jangankan 100 juta, bahkan 1 miliar, dia harus bayar untukku. Baik, aku akan antar Anda. Ayo. Ini adalah tempat kami, villa paling mewah, Puri Kencana. Dirancang oleh desainer internasional, punya keamanan militer, komunikasi satelit, 416 meter persegi, taman pribadi, kolam renang luas. Harganya 50 miliar. Wah, Villa ini cukup memuaskan dibanding dengan yang sekarang masih jauh berbeda. Kualitasnya hanya 1/10 dari sebelumnya. Sudah cukup bagus. Aku dan Hadi hanya bisa terpaksa tinggal di sini dulu. Dari mana asalnya orang kaya ini sampai ingin membeli Puri Kencana? Ini villa seharga 50 miliar. Seumur hidup aku gak pernah lihat uang sebanyak itu. Surya, villa seperti ini baru pantas untuk statusmu dan Hadi. Lukman, ayo jalan. Beri kamu kesempatan. Kita lihat bersama di Puri Kencana ini membawa Anda untuk menambah ilmu. Biar kamu rasakan juga apa itu tempat yang mewah, villa. Surya, kamu terlalu baik hati. Hari ini dia terus-menerus membuat kita nggak senang. Membiarkannya melakukan hal itu, nggak ada satupun yang dilakukan baik. Kamu lupakan masa lalu dan masih berpikir ajak dia berluas wawasan. Aduh, dia itu orang desa. Apa yang dia tahu soal villa mewah? Dia hanya perlu siapkan uangnya. Villa ini dibeli untukmu dan Hadi. Selama kamu dan Hadi bahagia, itu sudah cukup. Benar juga. Lukman habiskan sebagian hidupnya di tempat yang jelek. Hanya nggak tahu apakah dia rela keluarkan uang sebanyak itu. Kamu tenang saja, aku nggak akan biarkan kalian menderita. Seperti apa karakternya? Apa aku belum tahu? Dia sudah mengemis padaku sejak lama. Aku suruh dia pergi ke timur, dia tidak berani pergi ke barat. Biarkan dia bayar untukku. Memberi dia peluang untuk menyanjungku. Dia sangat menginginkannya. Lukman, apa kamu keberatan? Tentu saja aku nggak keberatan. Baguslah kalau begitu. Aku ini orang yang murah hati mengizinkanmu tidur di ruang tamu. Tentu saja, hari ini aku juga bisa memberikanmu kesempatan. Kelak, kamu yang akan masak di rumah. Tentu saja, harus hormati selera Surya dan Hadi. Lantainya juga semua kamu yang pel. Piring di dapur, semua kamu yang cuci. Kamu hargai dia saja. Kapan dia nggak pernah masak? Bukannya mangkuk dia yang cuci. Dia bukan saja cuci mangkuk. Kamu, kaki dan pakaian dalammu, dia juga yang mencucinya. Dia dilahirkan dengan status rendahan. Dia suka melakukan hal ini. Pekerjaan melayani orang. Oh, aku sudah bilang, Tante Maya sangat luar biasa, sangat cantik. Bagaimana bisa menikah dengan orang tua seperti ibu? Ternyata mengandalkan rayuan. Membuat Tante Maya merasa nyaman. Kalau begitu anggap saja aku berbaik hati. Memberi Lukman kesempatan untuk menyenangkanmu. Hadi, ayo kita pergi lihat sama-sama villa baru kita. Tante Maya, Ayo kita pergi, kita juga dapat untung. Lihat nilainya, villa seharga 50 miliar. Oh, ayo ikuti. Ayo. Maya, aku ingin lihat. Jika aku nggak bayar untukmu, bagaimana kamu nanti? wah, Puri Kencana adalah villa yang paling mahal. Anda yakin mau beli? Beli. Surya, villa ini biar aku yang urus. Dibeli. Kamu menderita karena tinggal di rumah jelek Lukman setengah tahun. Ini akan jadi hadiah kompensasi. Lukman, cepat siapkan uangnya. Maya, terima kasih ya. Sebaliknya, untung saja dia, dengan begitu mudah akan mengambil satu peluang untuk menyenangkanmu. Hadi, Hah? apakah kamu puas? dekorasi dan perabot di villa ini semuanya adalah barang rendahan. Benda rusak ini, TV murahan begini masih berani dipajang. Aku ingin ganti TV impor tercanggih. Nggak mahal, hanya 150 juta saja. Lukman, cepat catat ini. Nanti ganti untuk Hadi TV impor tercanggih. Orang macam apa ini? Hei, apa yang kalian lakukan? Siapa yang suruh kalian menghancurkan barang?
Kenapa kamu berteriak? Aku beritahu ya, kami sekarang adalah pemilik villa ini. Barang-barang di ruangan ini, apa saja boleh kami hancurkan. Kalian pemilik villa ini. Villa ini sudah dipesan dari awal. Dipesan? Hah? Aku akan bayar 2 kali lipat. Kamu harus jual kepadaku. 2 kali lipat? 2 kali lipat itu 100 miliar. Bukan, maafkan aku. Aku terlalu bersemangat tadi. Aku tanya lagi, Anda bersedia bayar 100 miliar untuk membeli villa ini? Benar sekali. Hanya 100 miliar? Suamiku punya banyak uang. Hadi, di dalam villa ini apalagi yang membuatmu gak puas? Hancurkan saja. Biar Lukman yang bayar. Benar sekali. Ini. Ya. Dan yang ini juga. Semua ini hanya orang miskin gak beruang yang menggunakannya. Ganti semuanya untukku. Lukman, ingat baik-baik ya. Hadi yang suruh ganti, jangan sampai ada yang kurang. Kerugian dari semua ini jika dijumlahkan enggak murah tahu. Totalnya mencapai 1 miliar. Maya, kerugian 1 miliar ini, Lukman gak akan marah kan? Marah? Justru dia harusnya bersyukur. Kubiarkan dia keluarkan uang, tandanya aku menghargainya. Lukman, kamu seharusnya bersyukur. Tapi aku belum memaafkanmu. Jadi jangan terlalu besar kepala. Tenang saja. Mana mungkin aku besar kepala. Baguslah jika kamu sadar diri. Jangan kira dengan sedikit uang, kamu bisa membeli hati putriku. Kamu harusnya berterima kasih pada Surya dan Hadi. Kalau bukan karena mereka yang menyukai puri kencana ini, kamu gak akan punya kesempatan untuk menjilatku. Kamu, cepat ambil kontraknya. Maya, kalian yang terlalu besar kepala. Aku nggak sabar ingin melihat wajah kalian saat nggak bisa bayar.